Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini, majlis zikir, majlis ilmu. Pengajian membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis ini mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai umatnya untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita baca akan menjadi syafaat untuk kita di yaumil qiyamah nanti. Mari kita awali, kita buka majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita kirimkan pahalanya untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair, mobil khusus guru kita Mukarram Kiai Ahmad Dimyati bin Kiai Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami' Miftahul Khair yang telah berpulang ke rahmatullah, kita doakan semuanya. Juga para munfiqin, munfiqat, para ahli waris Masjid Jami' Miftahul Khair, semuanya kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi Al-Fatihah kita bacakan untuk keluarga kita, anak-anak kita yang masih pada belajar. Mudah-mudahan menjadi anak yang solehin, solehat, yang berbakti kepada orang tuanya, kepada agamanya, juga kepada keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang darajatuz zuhud wa aqsamihi. Darajatuz zuhud, artinya derajat-derajat atau tingkatan dari zuhud dan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah orang yang mutazahid. Mutazahid itu artinya orang yang masih belajar, masih berupaya, masih berupaya mengarahkan dirinya ya agar dapat berzuhud ya, meninggalkan kenikmatan dunia, kemewahan dunia, kemegahan dunia ya, untuk dapat mengarahkan dirinya itu ya menggapai apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat nanti. Ya. Kemudian yang kedua itu orang yang memang sudah melakukan zuhud ya, sudah melakukan dengan sukarela ya, dia sudah dapat mengarahkan dirinya, dia sudah dapat meninggalkan ya kemewahan ataupun kemegahan dunia. Taraka syai'an lahu qadrun lima huwa a'zam, tapi apa yang ditinggalkan itu dengan harapan dia mendapatkan yang lebih dari apa yang ditinggalkan, artinya lebih baik dari apa yang ditinggalkan. Dicontohkan seperti orang yang meninggalkan 1 dirham untuk mendapatkan 2 dirham ya, 2 dirham artinya ya, naik sedikit ya, harapannya itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik itu naik sedikit ya, lebih baik dari yang ditinggalkan. Itu derajat yang kedua. Derajat yang ketiga yaitu derajat yang tinggi, karena memang orang itu sudah berzuhud, meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan kemegahan dunia, meninggalkan kemewahan dunia itu ya semata-mata karena memang ada yang diharapkan, yaitu cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini diibaratkan orang yang meninggalkan secarik ya, kain bekas ya, atau kita bilang kain topo ya, untuk mendapatkan permata. Kan perbandingannya jauh banget. Kalau yang kedua tadi antara 1 dirham dengan 2 dirham ya, meninggalkan 1 juta untuk mendapatkan 5 juta itu ya, satu yang ya nggak jauh-jauh banget perbedaannya gitu. Walaupun yang 5 juta tentunya jauh lebih baik ya, lebih baik. Diibaratkannya demikian. Tapi yang ketiga ini perbandingannya sangat jauh sekali ya. Cari kain bekas ya, kain bekas itu ataupun topo, apa sih ya, nilainya topo? Memang kita gunainnya aja udah buat membersihkan hal yang kotor-kotor, sesuatu yang kotor ya, kita bersihkan dengan topo itu ya, untuk kita menggapai jauharah ya, permata yang harganya jauh lebih mahal. Nah, ini yang disebut dengan zuhud ya. Dulu para salafus saleh melakukan zuhud itu ya seperti ini ya. Melakukan zuhud ini seperti ini, dunia itu memang sudah tidak ada nilainya sama sekali di mata dia. Yang diharapkan itu adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna mislaman tarakad dunya mithla man mana'ahu an babil malik kalbun ala babihi fa alqa ilaihi luqmah min khubzin fashagalahu bidzalika wa dakhala fa qaruba minal malik ya. Apa tarahu yara li nafsihi yadan 'indal malik bi luqmatin alqaha ila kalbihi fi muqabalati ma qad nalahu. Nah, perumpamaan orang yang zuhud ini ya, orang yang zuhud ini bahwa orang ketika meninggalkan dunia itu seperti orang yang ketika dia mau masuk ke rumah atau istana raja, ke istana raja, dia akan mendapatkan kalbun ala babihi. Kalau dulu istana-istana itu yang jaga itu biasanya anjing, anjing yang terlatih. Nggak sekarang. Kalau sekarang ya raja biasanya ada pas pampresnya, ya pasukan
presidennya yang terlatih. Kalau dulu biasanya binatang ataupun hewan yang terlatih. Ya. Atau mungkin ya beberapa orang yang rumahnya gedongan itu biasanya ada juga yang penunggunya itu adalah anjing yang terlatih. Kalbun ala babihi fa'alqa ilaihi luqmah min khubzin fashaghalahu bidzalika wa dakhala. Ya. Orang kalau masuk ke satu tempat ya, yang indah ya, yang biasanya dijaga oleh anjing ya, untuk bisa masuk itu biasanya dia mesti harus punya tipu muslihat ke anjing itu. Dengan apa? Dengan memberikan luqmah, memberikan ima dikasih roti, ima dikasih tulang istilahnya ataupun daging ya. Supaya apa? Supaya anjing yang menjaga itu dia akan sibuk dengan apa yang kita lempar ke anjing tersebut. Imma ya yang kita lempar itu daging ataupun tulang ataupun roti dan lain sebagainya, yang supaya anjing itu bisa dia akan sibuk untuk memakan makanan yang kita lempar ke dia. Ya. Nah, kalau dia sudah sibuk itu, tentunya dia sudah tidak bisa lagi menjaga pintu yang tadinya dia jaga. Fasyaghalahu bidzalika wa dakhala. Dengan demikian kita akan bisa masuk ke rumah tersebut ataupun gedung yang mewah tersebut. Faqaruba minal malik. Artinya kita bisa dapat bertemu dengan raja atau bertemu dengan si pemilik rumah tersebut. Walaupun rumah itu dijaga dengan anjing, tapi kalau anjingnya bisa kita alihkan perhatiannya dengan kita berikan makanan, luqmah, makanan, maka anjing itu akan meninggalkan pekerjaannya menjaga rumah tersebut, dia akan sibuk dengan makanannya tersebut. Nah, orang yang dapat menemukan atau bertemu dengan pemilik rumah itu dengan dia mengorbankan sepotong makanan, entah itu daging atau sepotong roti yang bisa mengalihkan perhatian anjing tersebut, apakah dia merasa rugi atau mungkin dia akan setelah diketemu itu mau cari lagi, entah mau diambil lagi, bawa pulang lagi, kan nggak mungkin. Artinya dia akan relakan sekepal makanan, roti ataupun daging itu yang dia lemparkan untuk mengalihkan perhatian anjing tersebut. Setelah itu dia akan merelakan dan dia akan merasa lebih beruntung karena dia bisa masuk ke rumah yang dijaga oleh anjing tersebut dan bisa bertemu dengan si pemilik rumah tersebut, maliknya, itu. Fasyaiton kalbun fi babillahi azza wajal. Maka dalam kitab ini mengumpamakan bahwa dunia ini bagaikan anjing. Syaitan itu yang ada di dunia ini bagaikan anjing, bagaikan anjing. Wa yamna'un nas minad dukhul. Bahwa syaitan itu menjadi penjaga pintu untuk seseorang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan. Dan syaitanlah yang berupaya untuk menghindarkan manusia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'annal bab maftuh. Sementara pada hakikatnya pintu Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbuka selama-lamanya. Kita kalau ketemu raja, kalau sekarang taruhlah pejabat, kita kalau mau ketemu pejabat, paling enggak kita mesti harus bikin perjanjian, bikin perjanjian. Ya sekelas pejabat wali kota aja juga mau ketemu, atau mungkin setingkat camat aja juga mungkin kalau ketemu, pasti kita harus ngasih waktu dulu, minta waktu kosongnya dulu. Kemudian setelah itu akan ditentukan tempatnya. Di mana ketemunya, di kantornya atau di restoran atau di hotel atau di mana, itu setingkat itu. Apalagi kalau lebih tinggi lagi, biasanya semakin tinggi jabatan
seseorang itu untuk ketemunya susah. Ya, untuk ketemunya susah. Ya, wallahu alam, apa susah karena sibuk dengan kerjaannya atau karena susah ya, saking banyaknya orang yang mau ditemui, wallahu alam. Ya, yang jelas kita kalau mau ketemu dengan pejabat itu mesti harus mengajukan waktunya, appointment-nya, janjinya, kemudian tempatnya harus diatur. Lama ketemunya juga mesti harus diukur. Ya, kalau mau ketemu, ya, apa yang mau diomongin, ya, berapa lama ngomongnya, ya, itu dicatat semuanya, diukur semuanya. Ya. Ada bagian khusus yang mencatatnya, sekretarisnya. Ya. Buat tanggal sekian akan ketemu dengan ini di sini jam sekian sampai jam sekian. Ya. Yang dibicarakan itu ini, ya, itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk kita temui itu Allah membuka waktunya 24 jam kepada kita, kapan aja. Ya. Maka kunci kendalinya itu ada pada manusia itu sendiri. Ya. Kita sendiri yang mengendalikan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan kita mau? Ya. Kapan kita mau? Kita sendiri yang mengatur. Ya. Tidak seperti pada saat kita mau ketemu dengan pejabat. Ya. Kita juga harus diatur-atur pada saat itu. Ya, harus begini, bahkan pakaiannya juga harus diatur. Ya, harus pakai batik, harus pakai macam-macam. Ya, kan nggak mungkin kita ketemu pejabat pakai sendal jepit. Ya, nggak bakalan diterima. Ya, nggak bakalan diterima. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di sini disebutkan ma'annal bab maftuh, ya, wal hijab marfu'. Ya, tidak ada penghalang untuk kita bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa terbuka untuk para hamba-hambanya kapan saja. Kita sendiri yang mengendalikan kapan mau kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah mewajibkan kita untuk beribadah, untuk kita sholat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala 5 waktu yang wajib. Yang wajib itu 5 waktu. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu pun waktunya muwassa. Ya, dalam pembahasan fikih, waktu sholat itu muwassa. Ya, muwassa itu artinya ya, setelah masuk waktu subuh misalnya, ya, kita boleh 20 menit setelah itu baru sholat. 30 menit yang penting waktunya sebelum terbit, ya kan? Waktu subuh kan dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ya, dalam waktu itu kita boleh. Ya, maghrib misalnya, ya, setelah terbenam matahari sampai datang waktu isya. Kita untuk sholatnya itu kan muwassa. Muwassa itu artinya kita boleh. Ya memang dalam hadis sebutkan, ya, yang sebaik-baik kita sholat adalah fi awwali waktiha, ya, di awal waktunya, itu yang paling baik, yang paling afdol kalau kita ingin mendapatkan keutamaan. Tapi kan boleh, ya, boleh kita 10 menit sebelum isya, ya, kita sholat itu boleh, sholatnya itu sah, cuman kita nggak mendapatkan afdoliyah, tidak mendapatkan keutamaan. Ya, sama dengan sholat fardu itu kita kerjakan sendiri, ya, sah sholatnya. Tapi kalau kita kerjakan berjamaah di awal waktu di masjid, banyak sekali tuh. Ya, kita datang ke masjidnya udah punya keutamaan. Kita kerjakan di awal waktunya dapat keutamaan. Kita kerjakan berjamaah dapat keutamaan. Itu keutamaannya. Tapi perihal ibadah ataupun sholat itu kita kerjakan bahkan 10 menit sebelum habis waktunya itu masih sah. Kalau dibilang sah-sah. Bahkan dalam hadis sebutkan man adraka rak'atan faqad adraka shalah. Ya, kalaulah ya, kita mungkin ketiduran, ya, bangun, ya, wudu baru 1 rakaat, ya, udah azan. Ya, ya, dalam hadis sebutkan sah salatnya. Ya, artinya sudah terhitung juga gitu. Itu. Nah, itu yang wajib. Waktunya muwassa. Muwassa itu dalam pembahasan fikih dikatakan bisa kita kerjakan kapan saja selama dalam masa waktunya.
walaupun keutamaannya itu seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, salat itu sebaiknya di awal waktu, salat itu sebaiknya dikerjakan berjamaah, salat fardu itu sebaiknya dikerjakan di masjid, secara berjamaah di masjid. Demikian. Ya, kembali kepada waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala itu 24 jam. Ya, kapan kita mau silahkan. Ya, artinya yang mengendalikan dalam hal ini bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri. Kapan kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, dari 24 jam itu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu lebar-lebar untuk kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita pakai semuanya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, semuanya kembali kepada kita, kepada masing-masing. Semakin banyak kita gunakan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dirikan salat, baik yang fardu, ada yang sunnah, salat nafilah. Kemudian apakah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan kita membaca Al-Qur'an, apakah dengan kita membaca aurat, wirid-wirid, semuanya itu kembali kepada kita masing-masing, kepada kita masing-masing. Cuma permasalahannya memang di depan pintu Allah yang senantiasa terbuka itu ada yang mengganggunya. Yang mengganggunya itu siapa? Setan. Fasyaitanu kalbun fi babillah. Jadi setan itu ibaratnya kalb ataupun anjing yang berdiri di depan pintu-pintu istana. Untuk apa? Untuk mencegah orang masuk ke dalam istana tersebut. Nah, setan itu memang kerjaannya seperti itu dari dulu. Setan itu kerjaannya seperti itu dari dulu. Bahkan sejak awal permusuhan setan, iblis dengan Adam alaihissalam, itu memang sudah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menjerumuskan anak keturunan atau anak cucu Adam untuk bisa bersama-sama dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Fasyaitanu kalbun fi babillahi azza wa jalla wa yamna'un nas minad dukhul. Dia yang mencegah manusia untuk masuk ke pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala yang terbuka lebar. Ma'annal bab maftuh wal hijab marfu'. Tidak ada hijab, tidak ada pembatas untuk kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita melaksanakan salat baik yang fardu ataupun yang nafilah, yang sunnah-sunnah, dengan kita berzikir, dengan kita membaca Al-Quran, itu semua adalah jalan kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala hijab marfu', hijab marfu', tidak ada penghalang untuk kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad dunya kaluqmah faman tarakaha liyanal azzal malik fa kaifa yaltafit ilaiha thumma nisbatuha a'ni ma salima likulli syakhsin minha walau amara alfasanah bil idhafa ila na'imil akhirah aqallu min luqmatin bil idhafa ila malikid dunya li annal fani la nisbata lahu ila al baqi kaifa wa muddatul umr qasirah wa ladzat dunya muqdiratun. Wad dunya kaluqmah. Tadi kalau setan tugasnya itu adalah mencegah atau menghalangi orang yang ingin masuk ke pintu atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dunia itu bagaikan lukmah. Kalau tadi orang masuk, ada yang mencegah anjing untuk bisa masuk ke istana raja, itu dicegah oleh anjing, maka yang diambil itu adalah lukmah, makanan, baik itu roti ataupun daging, satu genggam dilemparkan ke anjing supaya anjing itu
dia sibuk dengan lukmah dari makanan yang kita lempar tersebut. Nah, anjingnya itu adalah syaitan. Anjingnya itu adalah syaitan yang senantiasa mencegah atau menghalangi manusia untuk masuk ke pintu Allah Subhanahu wa taala yang terbuka lebar. Sementara dunia itu kalukmatin, dunia itu bagaikan segenggam makanan, segenggam makanan. Faman tarakaha liyanala 'izzal malik fa kaifa yaltafit ilaiha. Kalaulah orang sudah meninggalkan dunia, seperti tadi orang yang melemparkan segenggam makanan, dilemparkan ke anjing biar anjing itu dia sibuk dengan makanan tersebut. Kalau dunia itu, yang tadi, kalaulah orang itu meninggalkan dunia, ditinggalkan dunia, tujuannya apa? Agar dia mendapatkan kenikmatan, bisa bertemu dengan raja, bisa bertemu dengan raja. Dalam hal ini kalau dunia, berarti ditinggalkan dunia untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yaltafit ilaiha? Apakah orang itu merasa rugi dengan dia meninggalkan dunia? Ya enggak. Kenapa? Karena kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih nikmat dari dunia itu sendiri. Tsumma inna nisbatuha a'ni ma salima likulli syakhsin minha walau amara alfasanah bil idhafa ila na'imil akhirah. Kalaulah seandainya seseorang itu diberikan umur yang panjang, bahkan sampai 1000 tahun untuk hidup di dunia, sementara nantinya di akhirat ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat, yang lebih besar di akhirat itu, maka kenikmatan dunia walaupun dia menikmatinya sampai 1000 tahun, masih tidak ada bandingannya dengan kenikmatan akhirat tersebut. Aqallu min luqmatin bil idhafa ila malikid dunya. Jadi kenikmatan dunia walaupun seseorang dapat menikmatinya sampai 1000 tahun, kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu tidak ada bandingnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa? Karena memang akhirat itu kenikmatannya, pertama, kenikmatan akhirat itu tidak ada batasnya, tidak ada sirnanya, tidak ada fananya, tidak ada habisnya. Sementara kenikmatan dunia itu pasti ada habisnya, pasti ada habisnya. Kalaulah habisnya itu kita menunggu sampai hari kiamat, pastinya masing-masing kita juga akan menghabisi untuk bisa menikmati dunia. Dengan apa? Dengan umur kita yang terbatas. Artinya kita tidak selama-lamanya bisa menikmati kenikmatan dunia tersebut. Li'annal fani la nisbata lahu ilal baqi. Karena sesuatu yang fana, satu yang binasa, satu yang habis, itu tidak ada nisbahnya, enggak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan yang kekal abadi. Kenikmatan akhirat itu walaupun sedikit, seandainya sedikit tapi abadi, berarti akan lebih baik ketimbang kenikmatan yang banyak tapi sementara. Pada hakikatnya, pada kenyataannya, kenikmatan akhirat itu jauh lebih banyak, jauh lebih nikmat, bahkan kenikmatannya itu tidak ada akhirnya. Kalau disebutkan kenikmatan akhirat, dalam hadis disebutkan la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan nantinya itu la ainun ra'at, tidak pernah ada orang yang pernah melihatnya. Kenikmatan dunia itu enggak pernah ada orang yang dunia itu, di akhirat itu nanti para ahli surga, ketika dia pengen sesuatu, dia baru timbul perasaan untuk pengen sesuatu itu, sesuatu yang diinginkan udah ada di depan matanya. Itu.
Ya. Kedua, apa yang dinikmati di dalam surga itu tidak akan menjadi kotoran. Ya. Dulu Adam, Nabi Adam, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, kemudian Allah ciptakan Hawa, Siti Hawa. Kita bilangnya Siti Hawa. Siti sebenarnya nggak ada Sitinya. Siti itu kan orang Indonesia. Sayyidah. Sayyidah itu artinya ya orang perempuan. Sayyidah. Kita untuk membedakan bahwa dia adalah orang perempuan, makanya disebut Siti Hawa. Padahal namanya Hawa. Hawa, Adam dan Hawa. Nah, Allah setelah ciptakan Adam, setelah mengatakan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah fil ard, menciptakan khalifah di atas bumi ini. Kemudian setelah Allah ciptakan Adam, kemudian Allah ciptakan juga Hawa sebagai pasangannya. Dalam tafsir, para ulama menyebutkan berapa lama sih Adam tinggal di surga? Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam itu di surga. Karena dalam ayatnya pun disebutkan bahwa setelah diciptakan Adam dan Hawa itu, dia tidak capek untuk mendapatkan makannya. Itu salah satu di antara kriteria surga itu seperti itu. Walaupun setelah itu para ulama berikhtilaf, beda pendapat. Apakah surga yang dulunya ditempati oleh Adam itu adalah surga yang nantinya menjadi tempat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, atau surga yang lain? Para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang menyebutkan bahwa enggak, ini surganya lain, surga. Tapi yang jelas dia bukan di bumi. Kenapa? Karena Adam selama dia tinggal di surga itu dia nggak kerja, nggak kerja. Semua apa yang dia pengen itu hadir di, dia mau pengen apa gitu. Dan yang dia makan tidak menjadi kotoran. Nanti pun para penduduk surga itu demikian, nggak ada. Jadi kita makan orang sebanyak-banyaknya yang dimakan di surga itu nggak jadi kotoran. Lain dengan di bumi. Di alam kita ini, kita makan sepiring, paling nggak besok udah jadi kotoran. Kalau 2-3 hari nggak keluar, malah jadi repot juga kan, jadi sembelit, ya kan? Yang kita makan kalau nggak keluar, jadi penyakit. Kalau di surga nggak keluar, nggak ada keringat. Karena keringat itu juga dasarnya adalah dari makanan yang kita ataupun minuman yang kita minum, dalam bentuk kotoran. Makanya keringat itu ada yang keringatnya nggak bau, ada yang keringatnya bau. Maaf ya, tapi memang kenyataannya demikian. Tergantung apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum. Kalau yang minumnya yang akan menimbulkan bau yang kurang sedap, ya akan keluar seperti itu, karena memang keringat itu juga kotoran. Tapi tidak seperti kotoran yang keluar dari dubur ataupun dari kemaluan kubul. Itu. Nah, di surga itu apa yang dimakan para penduduk ahli surga tidak menjadi kotoran. Nah, Adam itu ketika Allah ciptakan, kemudian diciptakan Hawa, dia nggak kerja di surga itu, karena memang Allah perintahkan untuk makan apa yang ada, ragadan haitsum, sesuai apa yang dia inginkan, semau yang dia mau untuk dia makan. Para ulama menyebutkan berapa lama Adam tinggal di surga. Disebutkan di situ bahwa Adam tinggal itu antara waktu asar ke waktu maghrib. Tapi dalam hitungan waktu sana, waktu alam surganya Adam itu, karena dia belum diturunkan ke bumi, masih di surga. Nah, disebutkan kalau dihitung, jadi jarak lama Adam tinggal di surga setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian diciptakan istrinya itu, dia tinggal di surganya itu selama antara waktu asar berarti sekitar jam 3-an, sampai menjelang maghrib, artinya jam 6-an, 3 jaman. Tapi para ulama menyebutkan bahwa 3 jaman tersebut
dihitung dengan waktu sekarang kita tinggal di atas bumi ini sekitar 130 tahun. 130 tahun. Ya, itu. Ya, mungkin kalau dihitung-hitung ya kalau dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa addatal yaum 'indallahi ka'alfi sanah mimma ta'uddun, bahwa hitungan satu hari itu seperti 1000 tahun apa yang kalian hitung. Ya, bisa jadi mungkin ya hitungannya demikian. Artinya sehari di waktu surganya Adam itu adalah 1000 tahun, dan dia tinggal itu selama kurang lebih 130 tahun seperti hitungan kita di dunia ini. Nah, apa yang Adam makan di situ tidak menjadi kotoran, semua yang diinginkan itu ada di depan matanya. Begitu juga penghuni surga nanti. Penghuni surga nanti. Bahkan para ulama mengatakan akan jauh lebih nikmat dari nikmat yang ada di surganya Adam. Karena yang Allah ciptakan surga untuk Adam hidup bersama istrinya itu merupakan surga tajribah. Artinya apa? Alamut tajribah. Jadi alam uji coba, karena Adam itu kan memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dijadikan khalifah di atas bumi. Sebelum dia menjadi khalifah di atas bumi, dia perlu uji coba. Allah ingin memberikan uji coba kepada Adam. Dengan apa? Ya, pertama untuk kesiapan dirinya. Kesiapan dirinya untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan perintahnya. Kan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu kerjakan, tinggalkan. If'al wala taf'al. Kerjakan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ma'murat namanya, yang kita diperintahkan, kita sholat, itu adalah perintah. Dan ada sisi lain yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita tinggalkan, wala taf'al dalam bahasa Arabnya, jangan kamu kerjakan, yaitu yang disebut dengan al-manhiyat. Manhiyat itu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adam sebelum diturunkan ke bumi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahnya apa? Ya, yang pertama itu ya makan sesuai yang kamu inginkan di dalam surga. Ada yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu berdua mendekati kepada pohon ini. Kita bilangnya pohon khuldi. Pohon khuldi kita sebutnya demikian, walaupun ya ulama tafsir itu nggak menyebutkan jenis pohonnya apa. Bisa jadi pohonnya pohon apel, bisa jadi pohonnya pohon korma atau lain sebagainya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala merintahkan Adam untuk tidak mendekati kepada pohonnya, pohon tersebut. Perintahnya jangan mendekati. Tapi dengan bujuk rayu setan yang tadi itu, yang tadi kita katakan bahwa memang disinilah di awal perselisihan, pembangkangan, istilahnya pembangkangan setan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian janji dia untuk terus mengganggu, membujuk rayu anak keturunan Adam, itu diawali dari sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Adam untuk tidak mendekat kepada satu pohon, datanglah iblis, terus membujuk rayu. Dikatakan kepada Adam, gimana? Adam, kamu sengaja nggak disuruh makan ini, soalnya kalau kamu makan ini, kamu nanti akan menjadi kekal, akan menjadi kekal. Wa mulkan la yubla. Kemudian kamu akan menjadi raja yang tidak ada habisnya, tidak ada hentinya, tidak ada habisnya. Bujuk rayu setan, sampai akhirnya ya terpedaya juga setan Adam dan Hawa. Ada yang menyebutkan bahwa sebetulnya yang terpedaya itu Hawanya, karena yang kepengen itu Hawanya, melihat pohon tersebut, dia berbuah pohonnya, berbuahnya indah, menawan, menarik. Nah Hawa ini yang minta kepada Adam supaya diambilkan pohon itu.
Ya sebagai seorang suami, akhirnya ya nurutin apa yang diminta oleh istrinya. Diambillah pohon itu, dua-duanya makan. Setelah dimakan langsung pakaian yang dikenakan oleh Adam itu langsung hilang. Dalam Al-Quran disebutkan demikian. Itulah awal mula tipu daya setan yang berhasil menipu daya Adam, sampai selanjutnya nantinya kedua-duanya itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga tersebut, diturunkan ke bumi. Nah, inilah awal dari tugas Adam yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ya memang alurnya demikian. Allah memang sudah mencatatkan demikian. Makanya ketika kita berbicara tentang hadis tentang hari kiamat nanti, yang orang semuanya ketika datang hari kiamat datang kepada Adam, yang disebutkan sebagai Abu Bashar. Kemudian Adam mengatakan bahwa sebetulnya ya saya ini artinya melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu emang sudah suratan, artinya emang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, bahwa ya supaya saya bisa menjadi khalifah diturunkan ke bumi, dasarnya setelah saya melanggar perintah Allah Subhanahu atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kembali ke syaitan ini yang memang menjadi menjadi anjing yang senantiasa menutup pintu atau menghalangi pintu Allah Subhanahu wa taala yang terbuka lebar-lebar untuk para hamba-hambanya, sementara kita di dunia ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya, karena memang kenikmatan dunia kenikmatan surga itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatala ala qalbi bashar. Tidak pernah ada terdetik kenikmatan apapun yang pernah dialami oleh manusia di bumi ini setara dengan kenikmatan yang ada di surga. Yang pernah didengar satu kenikmatan ada di bumi ini setara dengan kenikmatan yang ada di surga, tidak pernah. Bahkan tidak pernah ada kenikmatan yang terdetik dalam hati manusia. Mungkin ingin menggambarkan bahwa surga ini seperti ini, seindah-indahnya, tapi itu tidak pernah akan ada setaranya dengan kenikmatan surga, sedikit pun. Kenapa? Karena memang kenikmatannya itu akan kekal selama-lamanya, dan kita akan selama-lamanya berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha. Namun bagi para zuhad, pada orang-orang yang zuhud itu, ada yang ingin dikejar. Bukan hanya kenikmatan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dikejar itu adalah untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi pun disebutkan bahwa nantinya di surga ada kenikmatan yang jauh lebih besar dari kenikmatan surga itu sendiri, yaitu bertemunya orang-orang mukmin, bertemunya ahli surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan untuk bisa sepenuh hati, untuk bisa sepenuh jiwa kita memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca Al-Qur'an, untuk kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.